Saya ambil satu pengetahuan, wong ini ngaji filsafat ya. Jadi tentang pengetahuan, Syekh Siti Jenar mirip kayak Ghazali. Dia tidak percaya panca indera sama akal. Jadi panca indera sama akal itu bisa menipu. Apalagi panca indera, yang kelihatan bagus bisa jelek, yang kelihatan jelek bisa bagus. Oke, panca indera itu misalnya minum. Ini kan rasanya manis. Cuma kalau setelah ini aku minum air putih biasa yang rasanya nggak manis, air putih biasa ini rasanya agak manis sekarang, karena lidahku terlanjur kena teh yang manis. Itu panca indera, gampang sekali ketipu. Apalagi gunung itu kamu lihat dari jauh kelihatan kan biru halus gitu. Begitu kamu mendekat, oh geronjal-geronjal, banyak jurangnya, banyak tikungannya, banyak tumbuhannya. Jadi kalau ada orang dari jauh kelihatan mulus, dari dekat wah geronjal-geronjal, berarti tipe gunung. Jadi wajahnya dari jauh mulus, dari dekat banyak tanjakan dan turunannya. Oke, nah, itu panca indera, gampang ketipu. Bau juga begitu, lidah juga begitu. Jadi panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Jadi enak dan tidak enak fisikmu itu bukan kebenaran yang sejati. Akal juga begitu. Pikiran, angan-angan dan kesadaran yang berasal jadi panca indera juga begitu. Akal itu bisa gila, bisa sedih, bisa bingung, bisa lupa, bisa tidur, bisa tidak jujur. Jangan dikira akal itu kan, kamu selalu bilang yang belajar filsafat rasional Pak, rasional. Iyalah, rasional itu proses kerjanya. Tapi misi yang kamu tempelkan di rasionalitas itu bisa tidak jujur, bisa untuk kepentingan tertentu, bisa manipulatif. Alasan rasional kan bisa aja dibikin. Misalnya kamu sama pacarmu berdua nginep di hotel semalam aja gak lama-lama. Nah, terus ada orang kritik, terus kamu jawabnya rasional. Kenapa sampean kok usil? Ini kan pacar-pacarku. Tak masuk ke hotel berdua, suka sama suka, enak sama enak. Sampean kok cerewet? Tidak ada hubungannya sama hidup sampean toh? Kalau seandainya ada resikonya apa, resiko jelek apa, kan kita siap nanggung-nanggung sendiri. Sampean tidak usah usil deh. Lo itu kan rasional. Wah, aku pakai narkoba ya tak pakai sendiri, beli pakai uangku sendiri, mabukku sendiri, ngapain yang lain gak usil? Akal kan itu. Belum. Jadi jangan terlalu percaya sama akal. Akal bisa manipulatif. Termasuk nas yang dimanipulasi. Karena nas itu kan gak bunyi. Yang membunyikan nas itu kan akal. Makanya nas itu kan selalu ketika berhadapan dengan manusia bentuknya berubah jadi tafsir. Sehingga lahir banyak sekali tafsir, banyak sekali kitab-kitab tafsir, banyak sekali tokoh-tokoh mufassir sesuai versi kapasitas akalnya masing-masing. Maka jangan percaya sama akal, jangan terlalu percaya sama panca indera. Yang disarankan oleh Siti Jenar adalah intuisi, pengalaman langsung, laku. Jalani, rasakan sendiri. Kalau bahasanya Nabi Muhammad, ya tanyakan hatimu deh, benar dan salah. Kalau ditanyakan akal, ya yang sesuai kecenderunganmu pasti kamu anggap benar. Tapi coba deh, hatimu ditanyain, pengalaman nyatamu, faktualmu ditanyakan, intuisimu disuruh tajam. Ya biasa, ini epistemologi yang ada di hampir semua sufi. Jadi epistemologi intuisi. Kapan-kapan kita dalami itu. Terus yang keras dikritik oleh Syekh Siti Jenar adalah kelompok santri dan ulama. Makanya mereka nanti disebut kelompok abangan. Jadi menurut Siti Jenar, ulama dan santri itu hanya levelnya sembah rogo, hanya level fisik yang diopeni. Halal haram mubah makruh ngopeni fisik. Padahal tugas manusia yang lebih utama itu adalah kemuliaannya. Padahal Nabi diutus liutamima makarimal akhlak, moralitasnya, batinnya.
Sementara para ulama, para santri, katanya Sesi Jenar, sibuk dengan dogma, sibuk dengan rayuan surga dan ancaman neraka. Padahal surga dan neraka itu kan hidup kita sehari-hari. Itu yang bikin umat jadi terkungkung dan tergantung pada ulamanya. Karena yang paling ngerti tentang syariat ya ulamanya. Jadi sebab akhirnya apa? Santrinya tidak bisa menomorsatukan Allah. Yang jadi nomor satu ulamanya, kiainya. Yang diminta fatwa halal haram ulamanya, kiainya. Bahkan kamu tanya ke kiaimu, Pak Yai, saya kira-kira masuk surga apa enggak? Ya kiai ini yang ditaloni. Dan kamu izinkan mereka untuk memvonismu masih muslim apa sudah murtad atau sudah kafir, besok kamu masuk neraka apa enggak. Dan ini yang jadi sumber kritiknya Siti Jenar. Jadi relasi ulama santri itu tidak ada bedanya dengan relasi raja dan rakyat, kawula dan gusti yang terpisah, yang hierarkis, satu di atas, satu di bawah. Dan ketika ada hierarki, itu berarti tauhid tidak bisa 100%. Ada sesuatu selain Allah yang diposisikan di atas. Kalau dalam bahasa hadis, yang di atas itulah namanya zalim, yang di bawah namanya mazlum. Dan Nabi wanti-wanti, unsur akhoka zaliman au mazluman. Jadi jangan mau ada hierarki dalam hidup kita. Itu pesannya Siti Jenar. Pesannya egaliter. Apakah itu ulama sama santri, pemerintah sama rakyat, termasuk dosen sama mahasiswa, termasuk dosen sama rektor, termasuk rektor sama menteri, termasuk menteri sama presiden. Jangan ada hierarki. Ya kita saling menjalankan fungsi masing-masing, tapi jangan memposisikan di atas. Jadi orang yang menindas atau merelakan dirinya ditindas itu sama-sama wahid. Nah, duduk persoalannya di situ. Itulah kenapa Siti Jenar melakukan gerakan besar dengan gerakan lemah abangnya. Bikin pusat-pusat pendidikan masyarakat untuk egalitarianisme. Assalamualaikum. Kebahagiaan untuk jadi YouTuber ini adalah kalau dapat subscribe ya. Hatinya senang banget. Jadi saya mohon subscribe ya. Saya akan membalas yang subscribe channel saya. Semoga kebahagiaannya 20 kali lipat seperti kebahagiaan yang saya dapatkan ketika Anda subscribe. Terima kasih.